Karena untuk bertahan hidup aku masuk organisasi. Untuk bertahan hidup masuk organisasi. Iya dong. Cah ini lucu tenan iki. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Sore ini kita agak rileks sedikit, temanya biar nggak pertentangan terus gitu ya. API. Dan ada yang meminta saya untuk ngobrol dengan duo kembar ini, Masya Allah. Dul Rohman dan Dul Rohim. Nama kalian itu sebetulnya Abdul Rohman dan Abdul Rohim, atau Abdul Rohim dan Abdul Rohman? Abdul Rohman. Abdul Rohim. Ya. Kamu Abdul Rohman? Abdul Rohim. Nulisnya Abdul terus Rohman, Abdul Abdul terus Rohim. Rohim. Jadi dua Dan simple mas. suku Gampang. kata ya. Karena nggak disiapkan mas kelahirannya itu. Kelahirannya nggak disiapkan. Jadi kan ceritanya itu kan dulu nggak ada USG toh, orang desa tuh bapak ibu nggak tahu kalau ibu itu mengandung 2 orang anak gitu. Jadi sampai kemudian aku lahir, adik lahir duluan. Adik yang duluan. Adik lahir duluan. Iya. Kok iso adik kok lahir duluan? Jawa itu. Gimana tuh ceritanya? Adik kok lahir duluan? Itu kan Sebentar, jadi satu kandungan 2 orang nih. Ya. Yang lahir duluan itu disebutnya Adik. adik malah, Ya. bukan kakak. Bukan kakak. Kenapa bisa begitu? Sejauh pelacakan saya mas, dari wawancara saya pada orang-orang tua dan dukun beranak, itu emang udah jadi nek cara Jawa ini ngiringke Ngiringke itu mengawal. mengawal. Jadi kuwi dhisik cara kasar iki kayak kuwi dhisik kayak sing adik jadi kakang ki ngalah. Jadi adine ngalah sike. Ngono kuwi. Adine sike, kangane ngalah. Kangane ngalah. Gitu. Yang adiknya yang lahir duluan siapa? Aku Kamu berarti adik. kamu adik. Adik. Dia yang mengawal. Iya. Iya. Kakak. Yang ini sekali lagi aku itu bertemu udah nggak terhitung lah ya. Tapi selalu nggak pernah tahu. Kurang suwe. Kowe Dul Rohman, Rohman. Man, Iki min. Him. Him. Ya cirinya kalau teman-teman sekarang ini muda, yang satu Dul Rohman pakai Topi. topi agak inilah ya, agak Modern. trendy gitu. Dul Rohim yang pakai Baju. kopiah. Tapi kalau dicopot, jajal copot. Coba ya. Copot dulu sebentar. Bentar ya, bentar. Jadi Kan suwe, coba nih. Teman-teman. Nah, Halo. piye nek ning gone acara terus ketemu ngene kan bingung toh. Iya. Yes. Perawaannya mirip, cara bicaranya juga mirip. Ya, Iya. Oke, boleh dipakai lagi. Ya untuk membuktikan bahwa ini mirip gitu. Oh, jadi yang kakak yang Belakangan. Jadi adiknya lahir jam 5, Kelima. aku lahir jam 11 siang Jam 5 pagi. sampai jam 11 siang. Panjang. Panjang banget dan itu luar biasa kasihan. Dan ibu Dan saya itu zaman dulu ya, zaman nggak ada dulu. sesar. itu di bidan desa gitu mas. Hmm. Jadi sampai hari ini ibuku kan sampai trauma toh. Kemudian kalau melihat orang lahiran gitu karena merasa beban sakitnya itu luar biasa. Dan dulu karena nggak tahu bahwa kita itu ternyata kembar 2 orang. Orang tua kan mekanismenya ketika kok ini udah lahir 1 kok masih sakit gitu. Jadi wong-wong tua ki terus Bingung. didongake kae lho. Ngombe banyu blendingen ya. Jadi nggak ngerti. Termasuk bedanya juga nggak tahu ya, Nggak karena tahu. nggak ada USG ya. Nggak ada sebelumnya. Terus itu dari jam 5, yang satu jam 11. Jam 11 siang. 6 jam bro. 6 jam. Masya Itu Allah. pas Treatmentnya itu mau dongo mau. Jadi diombeni banyu ini ibu masih blendingen mas. Blendingen itu banyak. Gak apa-apa, kita campuran. Blendingen itu istilah kami. Blendingen itu istilah pantura ya, blendingen. Blendingen itu terlalu banyak minum air. karena anggar wong donga "Wih, dari kiai ini, dari Biar cepat dukun metu ini ngono kuwi. biar cepat keluar Biar kok ini. cepat keluar. Jadi sampai jam 11. Kita lahir tanggal 1 Januari.
Januari tahun 96. 96 Pak, aku wis seneng wakal ojo ini 96 itu. Wis digoleki polisi. Walah. Beda ya Mas, beda generasi. Iya ya pasti. Enggak terus itu kemudian tahu akan lahir bayi lagi gimana Ya, tuh ceritanya? Yo pada akhirnya kan karena merasa masih sakit toh, akhirnya kan ya ditunggu sampai kemudian berbagai cara tradisional itu digunakan. Entah itu yo dari minta doa kiai, minta dari Dukun tetua bayi. dukun bayi, dokter gitu. Ya akhirnya keluar gitu jam 11 dah. Karena mendadak itu, karena bapak juga nggak persiapan gitu. Namane. Gampangan cari nama yang mudah, Rohman Rohim gitu. Terus karena ya biasanya kan kalau punya anak kemudian diswangi sama kiai kampung gitu, sama kiaiku di desa. Ditanyain, "Nek, wah ini Rohman Rahim nggak terlalu bagus gitu, karena itu namanya Gusti Allah gitu." Makanya disarankanlah. Oh awalnya namanya mau Rohman Rohman Rohim. Mm-mm. Oh ya Gitu. ya terlalu berat itu. Iya. Sifat Allah kan. Ya Allah. Jeneng ya. Ditambahin Abdul. Ya karena mendadak dan nggak persiapan, cari gampangnya aja Ya karena misalnya persiapan terus ya kan kame dijenengi sapa? Kalau siluwe apik siluwe Jawani ngono lho Mas. Mosok Gajah Mada Batik Madrim ngono Nah kan, kula yo. sadewa ta ngeri to. Gak wayang ngono. Atau mungkin ya ayah juga seorang Santri. santri Enggak, Mas. atau Bukan. mantan Enggak. mantan santri kan nggak ada ya. Biasa ya orang kampung, desa, penggawean Penggiat. sawah. Apa ya tradisi kayaknya Mas. Eh, Tapi bukan penggiatnya. Jadi bapakku itu punya usaha namanya sound system. Banyaknya nek basa Panturan ini gentoro Mas. Zaman-zaman Pakai tua itu loh, Mas. gentoro. Oh. Jadi generasi pertama sound system. Jadi kan dari situ itu bapakku itu kan keliling kampung untuk nyewaan itu nang ketoprak, nang wayang kulit. Jadi duwe sak set kaset itu wakil banget Mas. Dan Dul Rohman serta Dul Rohim ini mereka berdua itu dari Pati Yes. dan Patinya Pati Selatan. Ya. Saya harus agak memberikan sedikit Garis pengantar lah ya. Karena di jagat dunia santri gitu ya, terutama yang di Pantura, yang disebut daerah santri di Pati itu biasanya adalah Pati Utara. Ya. Kajen, Kajen. Guyangan, gitu. Tayu. Tayu termasuk. Pati Selatan ini identik dengan kayak daerahku, Ya. Abangan. Siap. Ya. Iya, Rembang itu kan juga pusat Islam ya. Ya. Tapi ada beberapa kecamatan, terutama satu kecamatan di kampungku, itu yang nggak ada bahkan pondok pesantren. Di daerah sama Di daerahku. Daerah Saleh namanya. Saleh. Kidul juga ya, Mas? Salah tuh. Selatan timur. Jadi udah perbatasan dengan Tuban daerah selatan Selatan. tapi bukan Tuban Pantura. Ya. Kalau Tuban Pantura justru dahsyat. Dasar ya. Gus Baha, Mbah Maimun kan dari perbatasan Pantura. dengan Tuban. Tuban. Gitu. Itu memang wilayah yang Iya, orang menyebutnya abangan ya, Abangan, walaupun ya. harus dikasih tanda petik. ya. Di situ pasti ada banyak kesenian. Iya. Ya. Ayub. Itulah Ayub. menurutku sedikit banyak membentuk identitasku ya Mas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang tuanya juga konteksnya punya pekerjaan itu. Iya, kan? termasuk itu juga termasuk kondisi kita sekarang bergelut di kasanah kadang kutip budayaan lah ya di Jogja, ngomongin di Langga, di Kalupa itu kan kebudayaan. Karena saya pikir-pikir emang ya awake dhewe iki nggak bisa berangkat jauh-jauh dari itu. Awake dhewe iki wong desa gitu ya. Wong desa sing aku nek berusaha jadi modern sejauh apapun aku modern, aku iki ya dibentuk dengan aku ndek cilik itu bapakku nyetel tayuban, nyetel wayang, nyetel apa ya? Bukan hanya nyetel bahkan ikut serta. Ya? Iya, itu Mas, di selamatan. Bapakku nge-sound system itu aku di tempat gamelan itu. Nah, Jadi aku turun ke sampingnya, bapakku nonton wayang kayak gitu-gitu. Sehingga itu membentuk ya jadi tradisi Jogja kan ketemu wacana ideologi banyak. Nah, tapi aku sadar diri, aku gak iso jauh-jauh dari hasanah tradisi itu. Akhirnya pilihannya adalah ya mondok maneh gitu-gitu. Biar lebih memahami sih sebenarnya. Lebih jauh karena emang tadi ya toh stereotyping terkait dengan abangan
Terus kenapa ke orang tradisi kemudian identik dengan orang yang tidak taat beragama gitu. Bagiku itu satu hal yang perlu kita kritisi ya, terutama bagi saya. Bapakku ini ya tradisi banget, tapi yo nek kon sembayang ya tetap rajin gitu. Berarti enggak kemudian bertolak belakang dengan narasi yang sampai hari ini masih terus-menerus digelanggengkan gitu. Dan bahkan sampai sekarang setauku seakan dibedakan antara orang Kudus dengan orang Pati Selatan. Ya kan? Ya. Bener nggak kalau orang Kudus menikah dengan orang daerah Pati Selatan dianggap nanti akan terjadi sesuatu gitu, masih ada nggak? Masih ya. Segelintir orang masih mempercayai yang demikian. Kalau di zamanku kan kental itu ya. Iya. Sekarang ya ada tapi nggak terlalu gitu. Dan itu kan setelah aku menelisik wacana bagaimana cara kolonialisme memecah belah, itu bagian dari strategi kolonialisme, bener nggak sih? Benar. Sama kayak misalnya perang Bubat ya, sehingga orang Jawa kemudian seakan-akan nggak bagus kalau orang Jawa daerah tengah dan timur menikah dengan orang Sunda gitu, itu kan bikinan narasi kolonialisme ya. Iya. Sejauh ini saya memahami itu ketika saya sering dilanggar, dikali belajar lagi gitu. Oh ternyata memang itu desain gitu loh. Oke. Tidak semata-mata muncul dari masyarakat gitu. Ini disebut berkali-kali Langgar dan Kaliopa sekali lagi karena mereka berdua ini nyantri dalam tanda kutip di pesantren Kaliopa yang kita pernah wawancara kiainya Mas Kiai Jadul Maula, dan di Langgar ya itu langgar.co, sebuah situs web sekaligus pusat kajian Jawa dan Islam yang dikepalai oleh Mas Irfan Afifi ya. 2 kali juga sudah kita wawancara. Sebelum ngobrol lebih lanjut soal itu ya, Abdul Rahman dan Abdul Rohim, sejak kecil kalian merasa ada hubungan istimewa nggak? Misalnya gini, katanya orang kembar itu kalau yang satu sakit, yang satunya ikut sakit. Iya. Itu gitu, bener nggak sih? Bener Mas. Tapi ya bener Mas, itu karena mungkin itu jadi kayak stereotyping ya, stereotip yang itu jadi masuk ke alam bawah sadar ya, sehingga mau nggak mau ketika Masku sakit, aku juga 2 hari setelahnya aku mesti sakit. Jangan-jangan nggak stereotyping loh itu, karena kalian hidup dalam satu kandungan bersama. Yes. Bisa saja itu kalau diteliti lebih lanjut nggak stereotyping loh itu. Bisa, perasaannya sudah menyatu sejak dalam kandungan. Mungkin aja. Iya kan? Bisa. Ya kan kita butuh mengelaborasi itu dari hal yang lain gitu. Iya, karena memang ya kita cuma berdua, kita nggak punya adik lagi, nggak punya mas lagi. Kita di keluarga kecil kita bapak ibu sama kita berdua. Jadi memang sejak kecil kita ditanamkan oleh orang tua kita untuk yo karena dulurmu iki mung kuwi, jadi ojo sampai bertengkar, jangan sampai melupakan saudaramu. Kalau kamu bertengkar terus siapa lagi keluargamu di dunia ini, wong kita itu cuma berempat gitu, keluarga kecil. Jadi pemuatan itu selalu memang dilekatkan kepada kita terus-menerus sejak dini. Dan memang sejak sampai SMA kita agak kesulitan untuk bisa berpisah gitu. Jadi jadi SD. Berarti nek dolan bareng, turu gitu. bareng. Dan itu saran orang tuaku gitu. Sejak SMA baru kemudian aku pengen coba, Bu, aku mbok ora bareng sak kelas terus gitu. Karena nek ora sak kelas dulu ibuku terus ngomong karo gurune, "Sake, mbok disekelaske, Bu." Ngono kuwi. Enggak boleh, enggak ke sak kelas. Oh, jadi SD 1 sekolahan, TK, SMP TK, 1 sekolahan, SD. TK, SD, SMP sampai SMA. Iya, 1 sekolah, 1 sekolah. 1 kelas. SMA baru beda. Pas 2 baru beda kelas. Beda kelas. IPA tapi tetap 1 IPA sih, tetap IPA. Kalau orang kembar kakak beradik gini rebutan mainan atau berantem gitu sering nggak sih? Nggak punya mainan. Nggak pernah punya mainan aku, Mas. Mainannya di sawah. Nggak mainan dewe kan? Ya paling itu paling itu. Kolaborasi Kreativitas lah Iya, kayak iya. gitu. Nah, beli saya nggak pernah dibeliin dan juga nggak pernah punya rasa minat gitu. Nggak pernah dibeliin, paling yo neng sawah yo.
rumahku kan pinggir sawah Mas, ya kayak gini persis. Oh, ya cocok berarti ini. Pasin, nostalgia. Jadi ya nang sawah, yo pokoknya lumrahe cah cilik nang desa kae lah. Yo nyolong pelem ngono. Nyuloh-holo. Nyolong pelem. Kasti, bal-balan, maling tebu ngono-ngono. Oh ya, daerah dia itu banyak perkebunan tebu. Lah, gitu Daerah lah. gabus. Enggak gabus ya, bukan gabus. gabusan. Kalau gabusan Bantul. Gabus. Gabus tuh daerah yang sangat terkenal dengan banyak musisinya. Dan daerah situ ada daerah dekat situ ada Sukolilo, Kayen, di mana? Tambak Romo. Tambak Romo ya. Itulah Pati Selatan itu. Berantem berarti nggak pernah? Yo Tukaran, pernah. bulut kan? Enggak pernah nek. Nek gulutnya sih gak teman-teman kita ora pernah Mas. Tapi kalau kamu atau dia Abdurrahman ditukari wong gelut kowe mbela ngono. Enggak, kita kan satu diri ya wae cilik ora pernah gelut. Jadi nek arep tukaran mundur sih kayak playu sih kayak wae ora apa-apa lah. Kita tahu lah. Satu posisi lah nek masalah ngono. Kita enggak orangnya enggak suka konflik karena enggak sadar orang wani kayak gitu. Enggak pernah gelut Mas. Enggak, tapi kalau berkelahi dengan fisik itu hal yang beda. Iya. Banyak preman yang saya kenal itu justru bukan badannya gede. Orang-orang yang justru terlihat kecil. Tapi mentalnya dadi lah ya. Ya karena mungkin sejak kecil sering dibully Ya. apa sehingga begitu dia berani berkelahi terus itu akhirnya menjadi pemberani. Ya rata-rata kalau di kampung gitu ya. Yang jadi preman kan rata-rata yang kecilnya dibully ya. Nah, Bullying. Mungkin karena kalian nggak pernah dibully jadi nggak jadi preman. Lurus-lurus saya Mas, kita Mas. dibully sih yo, dibully karena kadang ada sesuatu yang mungkin gak banyak diketahui oleh di luar cah kembar Mas. Jadi Apa tuh? cah kembar itu kan selalu apa ya punya sebenarnya nggak suka juga diselalu sama-samakan terus. Ada ya mungkin banyak cah kembar merasakan itu. Ya sebenarnya kita itu berbeda ngono loh. Pada dasarnya kita itu berbeda. Oke. Lah orang selalu ketemu kan ditakoki dan itu mungkin aku wis ribuan kali lah menjawab pertanyaan yang menurutku iki apa tuh kowe takok ngene iki barang ngono. Takok sampeyan ndek pasar kowe piye ngono-ngono kuwi ta. Terus kamu nek pakaian itu harus sama po gitu-gitu. Kan pertanyaan sing menurutku enggak subtil banget ya bagi kita ya sebagai cah kembar kan ya itu enggak usah ditakoki kan harus ngerti gitu. Bayangan kita, tapi kan itu hak publik untuk mempertanyakan hal itu. Jadi itu juga jadi kayak dilema kayak Ya, semacam dilema ya. dilema sebagai cah kembar. Masa kita kok dipada-padaki terus sih gitu. Tapi di satu sisi kalian merasa nggak beruntung atau enggak? Enggak. Dari saking banyaknya pertanyaan seperti itu, aku jadi sekarang jadi wajar. Jadi malah memanfaatkan itu. Manfaatkan itu kan karena Ya, Mas. kebanyakan ketika orang kembar digituin Mas, itu langsung memisahkan diri. Biasanya ya, Biar identifikasi itu biar dia tidak diidentifikasi sebagai cah kembar. Makanya dia itu jalurnya mesti memisah. Punya circle beda. Oh, dia Bentar. mikirnya apa? Pertanyaanku sederhana. Menurutmu lebih enak mana jadi anak kembar atau enggak? Anak kembar. Ah, berarti enggak menyesal ya dijadikan sebagai Setelah anak kembar. pembacaan tadi loh. Nah, tak lanjutin loh Mas. Oke. Jadi dari orang kembar yang tadi sering dibully dalam arti yang mungkin positif ya, disama-samakan itu orang terus memisahkan diri. Jadi dia memilih jalur untuk yang berbeda. Lah, ketika aku tak pikir-pikir kayak gitu terus, kenapa kita nggak memanfaatkan itu sekalian gitu? Makanya kan kita itu kan sama semua. Dari minat, dari circle ya sama, koncone wonge ya koncoku gitu. Jadi nggak ada yang beda gitu. Lah aku emang sudah sadar mulai sejak kuliah itu, ya nggak apa-apa lah. Nek jalur kan malah enteng. Pamane nek apa-apa kan bisa dihadapi bersama dan nggak harus mikir lebih ribet gitu. Ada temennya, pengaturan uangnya lebih mudah gitu. Bisa kolaborasi lebih cakap gitu. Jadi aku udah ngetel wae sekarang udah nyaman wae. Sorry. Ini kalau kalian nggak jawab nggak apa-apa. Di sekolah formal kalian ini lebih pintar mana? Iya. Ini pertanyaannya ini sebetulnya aku hanya pengen tahu ya. Enggak pinter. Atau sama-sama pintar? Enggak pinter, Mas. Tapi Itu bukan sama-sama bodoh kan? Nggak ada orang Enggak, bodoh di enggak, dunia ini menurutku gitu. enggak ada. Dulu itu ya kita jujur Enak aja ya. dulu itu. Ini pisang goreng. Enak. Dulu kita itu enggak pernah loh ranking pertama, Mas.
Tapi ranking loro apa? Enggak, kita ranking terakhir Mas. Terakhir. Kita berdua karena memang iya ukurannya ya. karena ada konflik-konflik gitu. Saya kita kan pembangkang Mas dari sejak dulu. Hah? Pembangkang. Orang Pemberontak. seneng tukaran tapi pembangkang. Pembangkang. Pokoknya ya dari dulu itu pikiranku wis alternatif lah. Wah. Kandani yo tenanan iki. Ya gimana? Maksudnya pilihan-pilihanku itu selalu nggak mau kayak teman-teman yang lain. Misalnya di temanku itu, aku itu dulu itu terkenal pembaca buku yang paling banyak. Berdua? Dua. Sejak kelas berapa? Sejak SMA. Buku perpus itu hampir tak baca semua Mas. Hebat. Dari itu gara-gara iku Baca buku, sadar bahwa ternyata emang sekolah itu saat itu ya Mas. Itu yo gaya tau lagi ngerti sithik ngono kowe merasa bahwa oh ternyata sekolah itu bukan tidak lagi malah membuat kita bebas gitu loh. Enggak mencerdaskan karena ono satu buku yang menurutku sangat impresif banget ya. Apa tuh? Dulu buku terkait dengan sekolah gitu. Dia membaca Bukan sekolah itu candu. enggak belum masuk. Karena ada temanku yang kayak kalian membaca buku itu SMA keluar tapi untung balik lagi. Dulu sampai ke taraf itu gitu. Aku menolak gitu. Karena satu memang latar belakang keluarga kita memang enggak bisa, enggak mampu gitu. Akhirnya kita sering berbeda jalur sama teman-teman pada umumnya gitu. Oh maaf, kalian ini masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Ya enggak mampu. Menurut kalian? Enggak sih menurutku. Biasa wae. Biasa wae. Tapi sering ada duit wae. Pas waktu tertentu kan itu ya dinamikanya lah. Aku pikir itu dinamika. Ya artinya bukan dari keluarga yang cukup ya. Iya, gitu Ya, awalnya. tidak bisa dibilang miskin, Enggak. tapi bukan dari keluarga yang cukup. Itu sing menurutku malah aku beruntung banget, Mas. Dari seperti itu aku malah duwe jiwa sing mau alternatif. Karena emang pertama bapakku mendidik aku tidak bisa menjadi orang yang kayak teman-teman. Makanya mulai dari dolanan itu harus gaya dewe. Semua harus buat sendiri. Nah, teman-teman suka tren apa aku Apa yang beda. kalian ingat mainan yang kalian merasa mampu bikin dengan bagus? apa ya? Pas sekopring lah. Bahan Bambu. bambu. Dari bambu itu Dibikin apa bambu? bambu Dicetokan ya, Mas? dicetokan. Oh, nek iku kan bocah cilik iso. Ya minimal Ora kan alternatif iku. mancing. Ada Mas satu. Apa cetokan? Aku ya kecil iso gawe cetokan. Tapi kan saat itu Cetokan itu gini loh teman-teman, bambu dipotong, ya lalu dikasih kayak apa ya, bilah gitu, terus dimasukin kalau dulu kelenteng. Ya kalau di tempatku namanya rempeni, Ya. tapi kalau orang-orang agak kota itu pakainya kertas, Ya. dibasahin terus dicetok gitu. Tapi saat itu kan wis modern Mas. Kota-kota wis bedil-bedil kabeh. Alah ya tetep wae iku ora alternatif itu. Ya lumayan lah. Tak pikir nek terus dari bambu bikin mobil-mobilan. Nah, itu baru buat. alternatif. Gawe nganu pernah. Gawe kursi. Gawe ini loh. Bambu gitu-gitu. Oh. Lumayan lah ya kuwi lah. Ya, Nggak itu suka kalau bambu. di usia kayak gitu oke lah. Nggih angkring, gawe ngono kan didol terus gitu-gitu. Iya, pernah kamu menjual untuk dijual? Iya, dijual. Membuat untuk dijual? Heeh. sering jualan. Di apa? Di istilahnya dipan Heeh, dipan Yang- angkring. angkring ya? Ya, biasanya Istilahnya angkring ya. Ya. Kalau di daerah sana ya, angkring itu amben. Ya, Tapi semacam dari bilah-bilah Ya, bambu. Dijual. jual. Tapi itu Kurang Mas. apa sih loh? Iya Mas cilik kan jenenge wong paling kan sing tuku kasake paling. Satu kali daripada nganggur ngono. Itu kan tapi kan ada praktik jual beli di sana. Tapi kan ada lah kayak Berarti gitu. kalian punya pengalaman mencari uang sebetulnya sejak remaja ya? Sejak kecil. SM, Iya, SMP? dolan iwak, dodolan Iwak? gorengan, dolan gorengan. Masa? SMA aku jualan gorengan Mas. jualan buku. Gimana tuh? Enggak, Jualan kalau buku. buku kan nanti. Buku juga dulu juga jualan. Oh ya? Obat. Bajak. Enggak apa-apa. Bajakan enggak. Sejak SMA. Sejak SMA. Enggak, biar orang juga tahu bahwa dunia bajakan itu memang Wah, kono dunia buku, bajakan itu aduh. Wah, Kenapa tenang, apa diomongin? sangat membantu sih. Bagi dulu Enggak, karena apa saja yang pernah kalian perjualbelikan? makanan ya. Makanan gorengan. Gorengan itu siapa yang bikin? Ya aku beli di pasar, tak jual Pagi. di sekolahan gitu-gitu.
Terus ketoke kok dodolan kok ora keren to, dodolan buku, bajakan di Kok SMA. keren dodolan gorengan ra keren. Ora keren. Karena ditake kancane dhewe. Ditukoni terus jaluki kae lho Mas. Heeh. Biasane to padha-padha Akhirnya ngelahi rapat masalah to. kancane. Gitu. Terus dodolan buku bajakan dulu itu kolaannya di shopping dulu zaman 2000 berapa itu. Wes kuliah kali. Sebelumnya kan pernah karo Mas Saun. Ah iya. Nah, itu jualan buku bajakan. Tapi yang jual teman-teman pesantren gitu. Oke, sorry. Kalian di pesantren ya? Pesantren. Itu kecil. SMP dan SMA? SMP kelas 3 sampai lulus aliyah. Lulus Di Aliyah. SMA. Aliyah itu SMA ya? Ya, MTS aliyah aku Mas. Swasta kabeh kok. Jadi suka baca aku tuh termasuk orang yang tertolong dengan buku Mas. Tertolong dengan buku. Karena aku mungkin nek nggak baca buku aku nggak bisa punya imagery sampai sejauh ini. Sampai ke titik ini tuh karena mungkin aku bisa baca buku dan itu ditolong sama satu guruku dulu Disebut aja Pak semoga Agus Salim. beliau Dia menonton. alumni IAIN dulu, angkatan Ini di guru di pondok pesantren berarti? di sekolahan, Di sekolah. guru bahasa Indonesia dulu. Sekolahan MTS. di MTS. MTS. Dulu mengaku MTS-nya itu bukan MTS yang dimiliki oleh pesantren. Bukan. bukan. Jadi Oh, seperti kalau boleh disebut pesantren kalian apa namanya? dulu pesantrennya Al-Kholikiyah. Al Al-Kholikiyah. Al-Kholikiyah. Berarti di pesantren terus kalau pagi kalian sekolah Sekolah. gitu ya. Sekolahnya di Di Abadiyah. MTS dan kemudian Aliyah. di Aliyah. Hmm. Oke. Di situ. Jadi kelas 3 perkenalan dengan seorang guru yang saat itu bukan karena membaca bukunya, karena eksentrik aja gurunya itu. Dia pakaiannya selalu pakai kayak Bung Karno gitu. Oh, Terus topi hitam gitu. Terus setiap kalau membaca masuk ke kelas itu bawa buku yang besar-besar gitu. Terus saat itu ada ekstrakurikuler majalah ceritanya. Dan kita masuk di SMP itu ya? SMP. Sanawiyah itu ya? Sanawiyah Hmm. majalah. Dan kita masuk di tim majalah itu dan dikenalkanlah kita dengan literasi gitu. Kita masuk di tim majalah ya buat beberapa edisi ya. Banyak lah edisi. Awalan kita di- Kalian sudah sempat bikin majalah di sekolah? Udah. Wah, hebat. Sempat mengguncang sekolahan gara-gara itu. mengguncang. Oh, biasa Pak. Ya kalau ini harus saya apresiasi karena baru MTS ya. Iya. Kenapa mengguncang Mas? Karena dari itu aku mau dikualin sekolah Mas. Oh ya? Karena Kenapa? waktu itu nggak liputan ceritane. Kamu bikin liputan? Heeh. Apa liputannya? Liputannya Tentang itu kejahatan SPP? Enggak. Enggak. seradikal itu sih. Enggak apa? Nggak seradikal itu Ya, kayak SPP saat itu juga tentang- enggak jahat. Apanya sih SPP yang jahat? jadi kan ada sistem birokrasi di swasta itu kan nggak ketat ya. Swasta itu kan nggak demokratis banget. waktu Ini itu. maksudnya sekolah sekolahan swasta. itu, sekolah Ah. swasta. Nah waktu itu kita mengkritisi pola pengajaran yang itu pokoknya nggak amburadul lah bagi kita saat itu ya, yang masih meledak-ledak begitu. Oh tapi itu SMP loh, udah kayak gitu loh. Iya, masuk SMA Aku saat SMP kelas 3 itu ajar udut. Kowe wis mulai memprotes. protes lah guruku itu kan dia juga penulis juga toh. Dia kartunis, penulis dulu di Si Jakarta. Pak Agus ini. Nah, Agus Salim. Pak Agus itu Salim. di Jakarta. Untuk bukune wah maca bukune apa? Pram, bukune Mak, bukune sembarangan lah. Soekarno semakin liar Mas. Gus Dur gitu. Makanya itu SMP kalian baca itu? SMP baca itu aku. SMP Aliyah itu makanya baca dari buku. sana itu langsung Hebat. Punya nalar. nalarnya iki nggak pengen konco-konco pamane konco-konco ngiwo aku tengen. Berarti kiri Enggak, aku terus tengen. liputanmu bermasalah di mana? bermasalah Kita. waktu itu guru-guru nggak terima Karena birokrasi. karena birokrasi. Birokrasinya kamu Iya inilah, lah, kita kamu angkat ungkap lah. gitu. Karena kan model itu ya aku pertama kali model jurnalistik toh. Dan Dan itu itu model majalah dinding atau dicetak? Cetak 1000 eksemplar. Dan itu Oh, ya? majalah terbaik loh Wi, waktu itu di Pati Kidul. Karena modelnya liputan. Kalau boleh tahu apa nama majalahnya? Majalah Abadiah dulu. Majalah Abadiah. Abadiah. Nah, habis itu Judulnya apa liputan kan? liputannya juga Hitoh. apa? Kita Kayak kembali ke kita. hitoh gitu-gitu lah. Ya, Banyak lah oke ya. lah. Tapi tentang itu lah ya. Tentang itu. Tentang birokrasi sekolah. Heeh. Hampir dikeluarkan. Ya, karena Karena waktu itu aku semakin jiwanya memberontak Mas. Jadi emang karena guru-guru yang menurutku itu keterlaluan lah untuk sistem pengajaran yang menurutku di luar batas antara guru dan murid gitu-gitulah. Dari situ aku waktu itu kan aku juga nakal juga. Jadi aku itu padahal ini pondok ini cedak banget, deket banget tapi aku selalu telat Masuk sekolah. termasuk sekolah dan itu Oh, hampir itu kesalahan. ya kesalahan. Tapi Jangan membuat itu lalu menjadi ya itu kan salah satu kasus ya.
Tapi ada satu kasus yang menurutku nggak wajar. Dalam artian ketika aku telat, bapak ibu kan waktu itu merantau mas di Sumatera. Jadi waktu itu kelas 1, 2 itu di Sumatera. Di Sumatera. Berarti kalian tinggal sendiri di Sendirian situ? berdua. Oke. Terus aku nggak boleh masuk ujian dan disuruh mendatangkan bapak ibuku. Waktu itu kan aku nggak punya siapa-siapa Ki, nggak punya siapa-siapa. Terus akhirnya Nggak boleh diganti paman? nggak boleh. Saat itu nggak boleh. Kalau nggak bisa menghadirkan orang tuamu saat itu juga, kamu mending tidur aja di pondok gitu. Nggak usah masuk kuliah. Nggak usah masuk Waktu itu ujian. Nggak ujian usah masuk sekolah? Nggak masuk ujian. Ujian sekolah. Digituin? Ya, digituin. Ya terus ya wes. Aku balik toh, tidur. Di rumah. Beneran balik? Balik. Ya karena emang Kamu juga balik? balik tidur di Jadi pondok. caca wis bingung kuwi ujian malah durung teko iki ngono. Aku wis ikhlas aku ra lulus wis ra apa lah ngono wis. Wis iki resiko dari pilihan sikap berusaha jadi independen tadi loh. Bahwa yuk karena Itu nggak bukan sekedar independen, karena permintaannya agak nggak masuk akal. Iya, masuk karena akal. orang tuaku nggak ada gitu. Nek emang yang permintaannya orang tuaku asli, yo masa mungkin sih, nggak mungkin toh nggak masuk akal. Lah aku kan punya argumentasi itu toh. Besoknya lagi kemudian ya aku terlalu ngotot bahwa apa yang aku lakukan dengan balik ke pondok tidur itu adalah satu hal yang benar karena permintaannya sesuai tadi. Kalau nggak bisa menghadirkan orang tua di sana, kamu mending balik aja. Balik aja. Nggak usah ikut ujian. Kan nggak ada yang salah menurutku. Betul. Dan aku balik. Nah, besokan harinya aku dipanggil berdua di kantor kepala sekolah terus dimarah-marahin. Aku ngeyel lah gitu. Wani kok ngeyel. Wani. Nek bener pokoknya aku wani Mas. Nek salah tetep aku sendiri ada. Ani. Keren. Akhirnya yo wes yo dibentak-bentak toh tapi jenenge murid pada akhirnya yo wes ngalah. Akhirnya gimana solusinya? Akhirnya aku marani budeku nang pasar. Tak ajak ini ibu jadi pertanggungjawaban orang tua lah. Tak aku wis Kapekso. tak paksa njipuk ibudeku. Budemu itu dia aku sebagai ibumu. Heeh, tak aku Untuk Mas, mengganti. gantiin ibuku. Iya, tapi kamu aku sebagai bude atau ibu? Ya bude, aku panek bapakku wis ra ono, bapakku enggak di rumah. Aku hanya bisa mendatangkan yang bertanggung jawab adalah bulekku. Gitu. Akhirnya bulekku teko. Dan sekolah akhirnya mengakomodasi itu. Iya. Akhirnya selamat lah. Tapi dari situ aku jadi orang yang paling terkenal di sekolahan. Gawe majalah, Yo sering konflik lah karo buru-buru. Panek diwajar aku maca koran. Ngawur. Ya itu ya enggak baik lah, itu menyinggung perasaan guru. Iya tapi kan Itu sama kayak kita ngobrol kamu HP-an aja aku ya merasa anak muda loh sih. Mas. Anak muda loh kok ora tau enom. Ngono. Ya anak Aku muda. biar ngono. Lah, iya. Nah aku ya gak ngono. Aku pamit ke WC tapi ngerokok di sawah kan. Tapi kan saat itu Betul. nakalku produktif toh Mas. betul. Aku nggak Nah, pernah aku loh ngerokok. ora jelas ora produktif wong aku pamit ke WC terus ngerokok ning pinggir sawah kok. Aku rokok itu baru setelah lulus. Aku nggak pernah ngerokok, nggak pernah bolos, Gak pernah dem-deman. nggak pernah dem-deman. Yo karena ora pernah main-main, lurus. Jadi wong iki nang pondok, nang sekolahan, nek wayah apa teman-teman pada jajan karena aku nggak punya uang balik ke pondok duha ngono-ngono kuwi setiap Oh, hari. ya? Saat itu Kalian nggak pernah punya uang saku? minim. Minim ada sih tapi minim. Sesekali ya. Heeh. Dan uangnya habis Mas buat beli koran. Aku itu koran Koran apa yang sering kamu? Kompas Dahsyat. kelas Biasanya daerah situ kan Nggak sekolah ada, merdeka. Mas. Ono. nggak ada. Aku karena Kenapa kok memilih Kompas? Ono sastra, dulu ada sastra. Oh, tapi nggak pernah baca Perlu TA ya kamu ya? Pernah aku kenal loh Mas sampai sejak SMA. Ya ngerti lah. Oh, Makanya wawancara orang terus kayak ngono loh. kata-kata Tapi nggak tahu ya. ya kalau tahu ada. lah nama penulis-penulis itu Nggak asing. Sadar. Penulis bisa Indonesia karena dulu itu kan dulu itu uang sakuku itu habis buat jadi kan jatah makan 2 kali. Jadi pagi itu Jatah aku makan untuk di pondok di ya. pondok. Jadi aku memilih itu nggak makan pagi hari untuk beli koran. Waktu itu harganya 3.500. Iya. Aku titipin. Aku titipin sama orang yang itu datangnya jam 12 siang Orang yang pergi ke kota. Nah, kerjanya di kota. kota. Sampai nang pondok itu di koran waknya aku Mas. Tak keliping ngono lho. Mbah, iku edan aku. Ya karena itu Ya enggak sih. Ya, aku harus bilang itu hebat. itu Kompas tuh sampai kuliah. Sampai ada cerita lucu Mas. Aku itu gara-gara pengen maca koran Tempo Mas. Majalah Tempo itu. Aku nekat ke Jogja.
Karena nggak ada. Hanya pengen tahu. Majalah Tempo. Karena aku kan aku pengen Pati tak hubungi suruh toko buku itu nggak ada majalah Itu Tempo. pas apa kok kamu pengen baca Tempo? Karena kan sering diceritain sama guruku tadi. toh. Oh, baca Tempo. Baca Tempo itu Liputannya bagus. Iya. Itu ya ada catatan pinggirnya. Ya, gitu-gitu. Ada Gunawan Muhammad. gitu. Tapi kita cari di Pati itu hampir nggak ada. Nggak ada memang. Enggak ada. Aku di Rembang juga enggak ada Nggak Tempo ada. itu. Iya nggak ada. Jadi aku baca Tempo itu sebetulnya sejak aku SMP juga. Hmm. Karena aku punya guru bahasa Inggris tapi beliau kena gestok ya. Dihukum di Nusa Kambangan tapi pulang jago bahasa Inggris dan bahasa Belanda, menguasai bahasa Jepang juga. Nah, tapi karena orang ini orang penting, punya saudara-saudara yang penting, jadi sering dapat majalah, buku. Aku baca buku banyak dari beliau. Namanya Pak Kartawi almarhum. Aku baca Tempo dari rumahnya. Tapi ya itu Tempo bulan apa gitu. Iya. Bulan Maret baru aku baca di bulan Juni atau Juli ya. Iya. Itu kan dikirim juga. Gitu. Oke, kalian sampai ke Jogja. Tapi Jogja lah. Dari aku kenal Jogja itu dari itu. Kelas 2 SMA itu saya numpak bis rela itu. Bis rela cah loro, cah 4 lah, 4 orang. 3 orang. Gitu. 3 orang lah sama temanku gitu. Hanya pengen cari di shopping itu cari Tempo bekas. Tempo bekas lho, aku gumul iso tekan kene. Ki ngebis tekan saka Prambanan iki mlaku. Dan setelah itu pulang lagi. Pulang lagi hanya untuk Dari. buku Tempo Ini itu. teman-teman Tempo, tolong ya anak ini diliput. Kompas juga, bayangin. Di tempatku Kompas juga nggak ada. Nggak ada, Mas. Aku begitu sampai Jogja, langgananku langsung Kompas. Kompas. Keren. Sorry, aku pribadi Kompas, tapi satu kelompok biasanya kita satu kos-kosan urunan ya. Ya. Untuk langganan misalnya apa. Gitu. Karena dulu aku sempat satu kos dengan anak-anak Jawa Timur, sukanya mereka Jawa Pos. Ya. Jadi uang iurannya itu untuk langganan Jawa Pos, tapi aku secara pribadi Kompas. Ya. Cuman ya nggak setiap hari. Aku hanya dulu ada Kompas yang tebel itu kalau nggak Selasa atau Rabu, sama Kompas Sabtu dan Minggu. Ya, tidak setiap hari. Aku sampai kuliah juga masih langganan sendiri tapi Oke, Kompas. kenapa kalian pergi ke Jogja? Siapa dulu nih yang pergi ke Jogja? Aku. Dul Rohim dulu. Ya. Kenapa Ya dulu? gara-gara pengalaman tuh cari majalah Tempo tadi pertama. Dan ada Terus guruku juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi mempengaruhi banyak hal melihat Jogja itu wis aku nek orang Jogja aku ora kuliah lah. Mending aku enggak kuliah. Jadi bapakku wis jadinya enggak punya wis karena bapak ibuku enggak punya latar belakang akademik, Mas. Di Oke. keluarga besarku itu ora ono sekolah jane. Dan itu Bapak Ibu sudah pulang dari Sumatera ya? Sudah. Bapakku cuma ngomong kuliah lah nang cedak-cedak kene ndak wis sale gitu. Cedak-cedak nang Kudus apa nang anu. Ini bosone udah keluar ya. Dak itu wis basa patinan ya. Aja apa ngono, aja apa. Kuliah nang kono dadi apa engko. Terus aku awalnya wis enggak boleh gitu, enggak boleh karena perhitungan biaya gitu. Lah guruku itu memang luar biasa dalam konteks ini. Pak Agus. Pak Agus tadi. Pak Agus apa Mas? Pak Agus Salim Pak Agus Salim. Hebat. Dia meyakinkan dengan dia sering datang ke rumahku. Sering datang ke rumahku untuk meyakinkan bahwa bocah iki Pak jenengan nek ora mbak sekolah ke orang bukan sekolah ke yo, ora mbak ridhoi, ora dadi apa-apa nek nang Pati tok. Makanya dari perjalanan itu bapakku wis modal bismillah. Jadi nang Jogja iki wis ya wis lah sekarangmu lah. Cul-culan ya. Cul-culan. Disangoni donga. Beras. Uang. Beras aku pas. Bener tuh. beras. Iya. Kamu ke Jogja bawa beras. Bawa beras. Mau jenenge wong desa to. Numpak bis rela goda iki. Ya, tapi dengan uang kan. Uang 100.000 waktu gitu. Pak, 100.000 tahun berapa kamu? Dari 2014. Tahu ketularan sama itu. Nggak punya kos. Gak punya kos waktu Gak itu. punya kenalan, gak punya Punya kos, kos, bawa punya kos. beras dan uang 100.000. Ya 150 atau 200 sekitar gitu. 100 itu. 100 boy. Oke, terus apa yang kamu lakukan begitu sampai Jogja? Yes. Kan aku untuk referensi bahwa di Jogja itu ada namanya kos-kosan namanya Wisma Dangkang. Wisma Dangkang gitu. Itu kos-kosan wong Pati sing mesti kere-kere. Itu terkenal Itu kos-kosan. Kos-kosan. Wis Madang Kang. Wisma Dangkang. Jadi nek ana wong teko Wisma Dangkang kon mangan. Kos-kosan yang paling Baik legendaris. juga ya.
Ya itu kompak ya. referensi ini cah-cah. Itu kos-kosan legendaris Mas di IAIN. Oh, khusus anak-anak IAIN ini. Nah, IAIN khususnya Sapati. Khusus Apa? anak pagi. Jadi mulai tahun 2000 kos-kosan itu. Oke. Dan banyak ya cerita senior-senior itu ya Gus Mafik, Kang Safi Kali itu nongkrongnya dulu di sana. Dan itu juga guruku itu kan juga angkatan itu toh, angkatannya Kang Safi, aktivis-aktivis itu toh. Oke. Pak Nurholik Ridwan gitu. Satu Base campnya angkatan. ada di Dangkang itu. Di Dangkang. Aku berangkat ke Jogja, aku karena orang ngerti Jandi toh, mandeknya nang Giwangan. Terus cedak toh. Giwangan, wis gotong-gotong beras kuwi. Jalan kaki. Waktu itu TJ. Ada TJ sampai IAIN, sampai UIN, TC. Trans Jogja. Jogja. Oh, tuh transit. Jogja, sampai itu Trans Aku Jogja. nggak pernah naik transit ya. Dari situ aku wis nang jero bis itu wis kepikiran aku buat jingan urip opo iki. Aku wis mulai gelisah itu loh. Maksudnya iki mosok ngene banget sih uripku ngono kuwi. Ya untuk nangis-nangis sithik lah. Karena itu kan kayak masa-masa ini aku menjadi orang yang Pembuktian. dewasa dan pembuktian gitu. Aku wis pantang balik lah. Iki wis gak mungkin aku balik lagi gitu. Dari sana ya aku wis bertekad karena aku ora duwe kos, aku niatku numpang Di Wisma Wisma Dangkang itu. Karena rawannya nunggu. Karena wani nembung karena gak duwe duit untuk membayar toh. Jeneng kos-kosan kuwi aku nembung Mas, aku oleh manggon kene ora Mas ngono. Ya wis manggon kene. Ya kan terus kan ya nampang anu toh. Jadi turun tidurnya itu di depan, di selasar gitu. Tapi kok lama-lamaan ospek suwe gitu kan, wong kan do ngerti kok. Oh, kamu akhirnya milih kuliah di IAIN. UIN ya, Di udah UIN. UIN namanya ya. Di UIN. Kamu ngambil jurusan apa? Adab. Fakultas Adab jurusan sejarah, SKI. SKI. Heeh. Oke. Di situ di kontrakan itu akhirnya ya ditampung lah di situ hampir sebulan. SKI itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Oke. Gitu. Kebudayaan Islam ya di sana ya ditampung mangan melu mangan gitu mas-mase. Terus kenalan wong Pati, wong gini ya. Terus akhirnya di tempat itu ditawari. Kok kowe kan mungkin nembungi kan anu Mas, bukan kontrak toh. Numpang. Tapi kok suwe banget harus ngelungo. Tetap masalah ya. Tetep masalah ditakoki Dul kowe arep nondi ngono. Ya jane arep nek kene Mas, tapi arep nembung nganti duit. Piye Mas nek aku manggon kene? Ya wis ngono. Anu usek-usekan karo kanca-kanca ngono. Akhirnya ditembak di situ. Belakang SAB itu loh Mas kos. Belakang Oke. SAB pas itu. Itu namanya kos. Tapi udah digusur sekarang. Kamu udah digusur. Itu kalian sering dapat kamu dulu kan? Ya. Kamu dikirimin uang. Enggak, Ya. jarang waktu itu. Wis jarang. Terus kamu untuk hidup gimana dulu? Waktu itu aku bertahan hidup itu dari berbagai hal, kerja. Waktu itu aku pernah parkir di Blandungan. Oh, kopi Blandungan. Kopi Blandungan. Pernah jadi tukang parkir di situ Parkir. kamu. Jangan-jangan kita pernah ketemu ya. Iya kayaknya Mas. sebelumnya. Tapi kan kita siapa? Aku ini sopo ngono kuwi. Ya kamu Dulrokin. Terus waktu itu karena parkir aku cuma ganteng-ganteni Mas. Jadi enggak stay di situ terus. Terus aku ganteng-ganteni catering kan waktu itu. Ikut catering ya? Ikut catering. Dia ada- Pegawai di salah satu catering. Nah, catering yang itu berangkatnya jam 3 pagi. Nganter-nganternya jam 3 pagi. Atau jam 3. Masuk kantor. Mas. Apa jenenge? Base campnya itu jam 3 pagi, nanti nganter-nganternya itu jam 7-an. Itu berarti jam 3 pagi ikut masak ya? Masak, ikut olah-olah gitu. Oke. Nanti habis itu wes elek banget kuwi Baru sekolah. nganter-nganterin dulu ke Nganter dulu. UGM, ke Fakultas Ekonomi, ke Filsafat, ke Visipol. Oh, dijual di kantin-kantin. Dititipin Mas, dititipin. Zaman itu namanya Bu Johar itu orang yang sangat berjasa juga dalam hidupku. Bu Johar ya. Itu orang generasi pertama yang menitipkan makanan di kantin-kantin. Dan itu dapat akses privilege kan di kedokteran, di ekonomi toh. Atmaja ya. Makanya aku kenal kultur UGM ya dari sana itu, dari kantin tadi. Dari kantin di Sanata Dharma, terus di banyak lah kampus-kampus besar di Jogja. Habis itu kuliah, terus karena untuk bertahan hidup aku masuk organisasi. Untuk bertahan hidup masuk organisasi. Iya dong. Cah ini lucu tenan ini. Untuk bertahan hidup. Kok bisa bertahan hidup masuk Bertahan hidup organisasi? karena kan nek di organisasi dengan kultur UIN itu ya mau nggak mau kan aku harus sadar posisi Mas. Jadi kan aku bukan dari siapa-siapa. Aku harus punya ya nek cah saiki namanya itu branding lah ya. Weh. Nek kowe ora dadi apa-apa, kowe harus jadi mencuri perhatian orang lain. Nah, aku dulu itu aku masuk
dulu pernah nang PMI tapi nggak tak lanjutkan. Terus aku paling strategis siapa nang kampus UIN. UIN itu yang paling terkenal, dikenal cah pinter, cah progresif ki nang Arena. Arena itu persmanya UIN. Ya. Aku masuk situ. Terus tak niati, aku nang Arena kudu jadi golek mangan. Ora. Ya itu salah satu nih lah. Saya kocok Arena. Ya, tapi sing Arena sapa? Enggak, dia orang film kok. DCM di atasku. DCM ta? Jamaah Sinema Mahasiswa. Jamaah Sinema Mahasiswa JSM. Ali itu JSM ya? C-nya sinemanya C ya? Oh, kowe barang ya? JCM ya? Bang. UIN kabeh lho Mas. Hati-hati lho. Enggak hati-hati loh, aku akrab karo cawin. Ya, Mas Arena ya karena aku ngerti posisi Mas. Aku dari dulu itu udah ansos andiriku udah jalan lah. Analisis sosial, analisis diri itu udah jalan. Aku harus mengambil posisi di mana gitu. Nah, aku dari Arena itu aku harus jadi orang nomor 1. Mesti aku jadi ketua, nah orang jadi ketua aku tetap jadi rada kenal lah ngono. Oke. Jadi wes takoki Mas Arena tujuanmu apa? Oh ya ora pengen jadi jurnalis, aku pengen jadi PU. PU nih, mungkin langsung ngerak sewen, aja kesewen. Ya beneran, akhirnya di tahun kepengurusanku aku jadi PU. Dari sana akhirnya akan bisa mengeksplor banyak tuh ide-ideku bisa tereksekusi dengan baik. Karena nek aku hanya jadi orang nomor 2, ideku itu pasti nggak tereksekusi. Oke, terus masalah ekonominya terselesaikan nggak? Ya belum. Ya jelas. Terus dengan cara apa kamu bertahan? Bekerja terus. Waktu itu aku bekerja sampai aku nggak bekerja itu mulai 2018. Baru ya? Baru. Tapi kamu ngomong-ngomong lulus nggak sih? Ya lulus dong Mas. Alhamdulillah. Lulus. Sarjana ya? Sarjana. Ya, oke. Terus dia nyusul. Sidul Rahman. 15 di bawahku. Berapa tahun di bawahmu? Setahun, Bas. Aku 14, dia 15. Aku 15. 2014 masuk, 2015 masuk. Ya karena itu dulu pertimbangan. Terus juga di kos-kosan yang sama? Sama dong. Kan dia buka juga jalan. Numpang? Ya aku sih buka jalan toh. Jadi dia ben kepenak. Karena dulu tantangannya kan nek berdua bareng-bareng kan duitnya semakin akeh dan ya jadi penyamun toh nek wong akeh gitu ngajak wong. Jadi aku ya caranya mendapat kepercayaan pada teman-temanku dulu. Bangun jaringan dulu di UIN, di teman-teman itu, terus dia baru tak suruh, ayo nek kuliah melu kuliah gitu. Kamu kuliah di UIN juga? UIN juga. Jurusanmu apa? Tafsir. Weh. Beda fakultas ini tafsir. Usuludin aku. Usuludin kan? Dulu. Kamu lulus juga nggak? Baru proses. Kak Tenan genepin dulu. aja semester 7. Tenan Iya, ini ya? baru mau proposal seminar ini. Yo kesuwen. Ya karena ada tadi Mas, kita kan disambi kuliahnya. Kita Ya. nggak sama teman-teman yang Oke. lain. Gitu. Tapi udah mau skripsi ya? Iya. Skripsimu tentang apa? Ini rencananya mau ngangkat soal tokoh sih, tokoh. Oke. Kiai Brotokesowo. Hah? Kiai Brotokesowo. Oke. Muslim Jawa. Hah? Muslim Jawa. Asik lah ya, sudah Mas nanti aja. Ya, nanti dibukukan. Ya. 15. Kamu juga bekerja? Iya dong. Nek ra kerja tuh mangan apa, Mas? Kalau dia jadi tukang parkir dan pegawai catering, kamu jadi Sama apa? dulu. Aku dulu kan ya karena kan kita kenapa 15 ya, kita nggak bareng-bareng 14 itu ya karena pertimbangannya Ini maksudnya 14-15 itu tahun 2014 dia Yes. ke Jogja, kuliah di UIN, 2015 nyusul. iya. Itu karena ya ekonomi. Faktanya kita nggak memungkinkan untuk bareng-bareng karena nek awal kan ya nggak mungkin kau nggak punya uang sendiri toh. Ya minta orang tua dan akhirnya kuatnya cuma 1 gitu. Akhirnya aku 15 wes ngalah lah. Aku setahun masih di pondok ngabdi. Di sana juga kerja di pondok. Kerja apa? Ya sambil dulu nganterin makanan kayak semacam bistik dulu. Ikut bantu kiai. Aku kan di dalam tuh. Ikut kiai sama sambil nunggu 1 Oh, tahun. kamu orang dalam. Ya dalam di dalam gitu. Dalam itu karena nggak ada duitnya, bisa dalam. Iya, tapi juga itu barokah katanya Iya, loh ya. Siap. Itu yang dicari. Dan makan gratis. Itu yang penting. Nah, di sana dulu kan dia udah punya circle kan. Ya terus punya jaringan. Karena aku kan awal karena aku kan didikane teman-teman kan keras, Mas. Pati itu. Di Pati itu, di Nangkang itu. Karena emang latar belakangnya teman-teman itu menengah Ke KB. bawah. Jadi memang kita dididik dan dikondisikan sama senior-senior itu untuk punya etos kerja yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Bagus juga. Dipisui. Pokoknya ora entuk nek cah mahasiswa iki awal-awal kok tengok-tengok nang nganggur gitu. Oh, nganggur ya. Itu memang nggak keren Enggak sih. boleh ngeluh.
Oke. nggak boleh sambat, Nggak boleh ngeluh, nggak boleh kelihatan nganggur. nggak boleh bentar nganggur, Bener. kudu beraktivitas. Dan aku pernah tersentak ketika aku pernah ya karena masih awal gitu toh merasa piye ki rembukan lah harus sing senior. Terus aku dibisui Mas. Kowe iki nek ra ndek duit yo luru. Luru itu cari. Ini boso pati. Lu yo cari ngono. Yo kamu tuh tas sekolah gitu loh. Iki pikirannya dinggo. Ojo manut apa itu ojo pasrah gitu loh. Ya jak itu kan aku piye carane toh? Aku kemudian kan aku mau pastikan jualan buku aku, pengalaman Jualan buku. jualan buku. Pakainya aku belum punya HP masa itu. Masih Nokia. Aku baru HP punya Android itu ya baru-baru 2017-an. Ya beli buat survive gitu. Itu sampingan itu aku Kak cager ke nggo bayar kuliah. Cager itu diandalkan. Enggak apa-apa. Bayar kuliah. Itu. Lah untuk hariannya aku ikut bantu ini gantian. Gajinya. Hariannya untuk ikut bujuan tadi. Jadi Catering. pegawai di catering. Iya. Setiap hari. Sekali masuk itu 25.000 waktu itu Mas. Ya lumayan ya. Lumayan lah untuk ngopi. Dapat makan gratis. Dapat makan gratis bariku entek gue ngopi. Ya enggak apa-apa lah. Ya. Intinya dulu itu pikiran kita memang survive. Jadi kan niat kita memang di sini tuh belajar, bukan bekerja gitu. Ya. Jadi aku bicarane bagaimana caranya kemudian niat itu enggak enggak dicampuri gitulah. Maksudnya Kanggo tetap campuran basa Jawa apa Bro? Enggak apa-apa. carane urip ki tetap survive dan motivasi belajarnya jangan sampai terganggu gini. Makanya aku cari kerjaan yang benar-benar bisa memungkinkan aku untuk lebih mengeksplorasi sing keinginanku gitu. Kamu juga masuk arena? Aku enggak arena. Apa kamu? Aku di Kempet dulu. Wih, aktivis. Ya, Kempet itu organisasi aktivis di UIN. Yes. KMPD ya? Ya, Kempet. Ya itu karena Itu organisasi tua itu. nah di sana karena ya sementing sinau lah karena motivasinya niat karena Bapak Ibu ki sinau, carane kerja itu tidak menghambat proses kreatifku, proses belajarku gitu. Makanya aku cari sebisa mungkin enggak berlebihan, sementing cukup ngurip gitu. Oke. Jadi enggak sampai menumpuk nabung gitu, yang penting cukup bertahan hidup, bisa bayar kuliah gitu. Dan tetap beli buku. Tetap beli buku. Ya meskipun nek saat itu kan nek orang Jogja bisa nyile. Enggak Iya, harus beli iya, gitu. iya. Penting kan Nilai itu rada baliknya ya. yang paling utama kan perlu dulu. Ah. Basic strukturnya harus kuat dulu lah. Ah. Basic so sinau, mosok ngeleh ra. Nek ngeleh kan ra iso sinau. Sampai gitu. Terus kenapa kalian kemudian nyantri di Kaliopa? Kaliopa dulu atau di Langgar dulu? Kaliopa. dulu. Kaliopa itu bisa diceritain gimana? Ceritanya gini Mas. Ya ini pergulatan kemanusiaan ya. Terus kayak Ivan Afifi. Enggak apa-apa. Jadi Kamu kan, rite Pak. iya. Jadi itu kan kita ya Mas aktivis arena itu kan wacana-wacana itu kan selalu Mas. Barat kiri. Serius kiri gitu. Dan aku wis memaksimalkan potensi pikiran dan tenagaku. Kerja ya aktivis, ya sinau, ya kabeh tak maksimalkan lah. Waktu itu hampir 24 jam itu untuk aktivitas itu. Tapi di suatu ketika aku wis bebas tugas tanggungan dari arena, dari kuliah gitu aku mikir, janjane tak luru ki apa? Tak lurus sekali lagi dicari. Tak cari itu apa gitu. Aku merasa kering gitu, capek sendiri gitu ya. Oke. Apakah dengan seperti ini aku akan jadi orang gitu? Pertanyaan substansialnya. Orang yang dimaksud tuh apa? Orang yang dikenal dalam pandangan anak muda hari ini ya. Ya sebagai orang yang mapan gitu ya. Iso dikenal berdaya orang, lah gitu. Punya gaya, punya karya gitu. Dengan seperti itu aku yakin pilihan itu benar atau enggak gitu. Itu kan dilema. Hampir aku 2 tahun lah mempermikirkan itu. Terus aku refleksi. Oh kenapa aku jadi kering? Kenapa aku jadi lebih gak bermakna? Walaupun aktivitasku banyak ya. Kamu merasakan ada yang kurang dalam hidupku. Okay. Karena waktu itu aku merasa aku ini santri gitu. Aku dibesarkan dari ekosistem kultural yang kuat. Aku cilik dibentuk dari bapakku yang suka wayang, bapakku yang suka tayuban. Juga aku pernah nang pesantren gitu. Nilai-nilai itu kan mau nggak mau apa ya terngiang di alam bawah sadarku Mas. Sehingga ketika aku belajar ora sholat, belajar liar gitu yo, memaksimalkan pikiran itu, aku ada fase-fase kayak gitu. Fase gitu. Terus aku merasa wah kita nggak bener deh gini. Aku wis mulai bergeser, aku wis
kanca-kanca sing pengen jadi jurnalis wis tak tinggalkan. Pengen jadi wartawan. yo ideale cah aktivis kan gitulah yo. LSM masuk. Nulis keren gitu-gitu. Aku wis lah enggak lah, aku enggak mau lah gitu-gitu. Aku pengen menemukan diriku sendiri, pengen jadi diriku sendiri. Oke. Aku kali opak. Ke kali apa? Kali opak nang pinggir kali wis nyapu ra cetha ngono kuwi. Ya Banyak cetha. orang do do tanya, kan aku yo lumayan terkenal lah nang Winah yo. Mantan ketua Arena Iya, gitu, gitu. Alinggu. Yo lah, Ya memang terkenal kali. Terkenal. lumayan terkenal lah yo. Ketua PU Arena. Ketua ya. Dia tanya, "Lho, Dul kowe malah mondok iki piye?" Yun ngaktivis ngene gitu. Ya terus ya aku pengen mencari diriku dulu lah sebelum nanti bergerak di wilayah itu lagi gitu. Nah dari sana di Kaliobak banyak merenung, 2 tahun aku wis gak kerja, wis aku bener-bener pengen jadi santri lagi gitu. Terus banyak insight baru ternyata, oh jadi urip itu kok apa toh, hidup itu kayak apa sebenarnya, apa yang kamu cari, dunia itu kayak apa gitu. Dari hal seperti itulah sebenarnya aku mah semakin hidup. Jadi ketika kita Merasa bermakna. lebih bermakna mas, walaupun yang itu dianggap orang sederhana ya, kecil mungkin itu ya dianggap nggak mutu, dianggap kayak ngopo tuh nggak acara, terus nggak buku, itu kan bagi orang yang sebagai proses yang belum apa-apa itu kan dianggap orang mending kamu kerja yang jelas gitu. Bisa nyangoni wong tua. Bisa nangani wong tua gitu. Dan orang tua aku juga banyak mempertanyakan sebenarnya dilemanya di orang tua. Tapi karena aku udah punya treatment bagaimana orang tua bisa memahami duniaku, aku selalu menjalin komunikasi dengan baik. Tak kandani Pak, anakmu iki lagi berproses. Jadi jangan mengharapkan yang lebih. Yang penting sehat, nyaman, kok nek ana duit sithik diparingi gitu, bisa dikirimin gitu. Jadi yang hal sederhana itu. Tapi emang efek mondok itu membuat hidupku itu lebih gak khawatir. Gak khawatir atas apa yang akan aku lakukan ke depan. Itu yang banyak dialami anak muda sih kan khawatir mas. Bisa di rumah ora, bisa di duit gini ora, di pacar ora, gitu. Kan itu fase ya, semua orang mengalami. Tapi karena aku belajar dalam, aku iki santri, duwe bekal, aku iki wong desa, ya aku berangkat kembali dari situ lagi gitu. Piye omongane wong tua-tua itu kayak saya gunakan untuk melihat ke depan gitu. Dan saya pikir itu yang membekaliku ya. Aku harus jadi apapun nggak masalah sih aku. Nggak pengen jadi cita-cita kan, nggak jadi apapun juga nggak apa-apa toh sebenarnya. Yang penting kan kamu bisa memberi warna, bisa memberi manfaat bagi orang lain kan itu kuncinya. Iya. Dari situ yang ya Hari akhirnya ini ketemu Mas Putut gitu. itu Nah, Opo. Enggak, terus kamu juga ikut ke Kaliobak juga? iya Ya. dulu kan yo sama kan kita awal-awal nggak punya motor tuh mas. Jadi yo karena dulu ya ada situasi di mana kontrakan nggak memungkinkan lagi untuk kita bareng gitu. Tugas-tugas organisasi juga udah selesai gitu. Aktivitas saat itu juga collab ceritane. Aku collab kan dulu cateringan di awal. Cateringannya itu mandek, kak terusin lagi. Kita buat usaha sendiri. Aku sama adikku sama temanku cateringan, lanjutin Bujoar itu kan ditinggalin gitu. Kita lanjutin selama 6 bulan gagal. Yo karena itu berbaur sama teman-teman, akhirnya uangnya nggak, cash flow-nya nggak keluar. Iya. Gagal di tengah situasi kegagalan itu, terus nggak ada kegiatan yang lebih signifikan toh di daerah UIN dan sekitarnya. Akhirnya aku mencari alternatif ruang baru yang memungkinkan aku untuk lebih aktual lah gitu sebagai manusia. Yo sama sih kegelisahannya sama seperti itu. Oke. Gitu. Punya kegelisahan yang sama. Sama. Dan kamu merasakan juga lebih tenang sekarang. Tenang sekarang udah yo biasa. Kecuali skripsi belum selesai. Wah itu juga tenang banget dan itu sudah Yo, saking tenangnya aja nganti orang rampung. itu udah udah kak pikirkan jauh-jauh lama. Kenapa aku pilihannya kayak gitu itu udah kak. Tapi insya Allah jadilah ya. Yo jadi itu mesti jadi dan udah selesai lah gitu. Udah enggak Padahal ditulis selesai. salah jadi karena udah kak desain sejak awal gitu. Aku pengen lulus semester ini gitu dengan beban kegiatan dan hal-hal yang aku coba sebelumnya gitu. Jadi bukan nggak ada perhitungan, itu tentu ada perhitungan. Oke. Gitu. Terus kemudian aktif juga di langgar.co Iya. itu gimana ceritanya? ya karena dari Arena ya, punya bekal dari Arena, terus ngobrol sama Mas Irfan gitu. Mas Irfan juga Kan di pondok.
Kenal di pondok. Irfan aja. itu orang filsafat UGM, bukan orang UIN. Ya dulu kan sering di pondok. Ngisi Pondok Kaliopa. ngefans sama Mas oke. Irfan dulu lah. Mas Irfan terus ngobrol sama Mas Irfan, ternyata Mas Irfan balerung gitu. Sama-sama anak Presma lah ya. Walaupun beda generasi gitu. Dan beda kelas. Terus Mas Irfan juga punya langgar gitu. Langgar yang juga baru merintis toh. Ya aku coba aja Mas nek sampean, ya aku coba sama-sama belajar gitu, belajar untuk mengelola media dengan segala resource-nya langgar yang demikian. Aku nggak berpikir apapun akan langgar seperti apa, aku hanya karena aku seneng wae, jadi nggak berpikir akan jadi seperti apa, bayarnya seberapa, kan nggak berpikir seperti itu. Oke, kalau aku boleh tahu ya, kalian sekarang ini bertahan hidupnya dari mana? Nah itu yang aku dari semenjak di itu nggak pernah berpikir, nggak pernah berpikir untuk cari duit sebenarnya. Iya, tapi kan hidup perlu makan. Iya. Karena aku pengalaman lain dulu duit tak pikir, itu mesti ada duit. Oh gitu ya. Iya. Pengalaman Tapi hidupnya kalau gitu. nggak dipikir malah ada aja duit. Yang penting melakukan sesuatu, Mas. Yang penting melakukan sesuatu. Iya, maksudnya melakukan sesuatu itu apa gitu yang biasanya kalian kemudian bisa mendapatkan. Ya membuat dulu ya nek saat ini ya fokus buat buku, jualan buku. Jualan buku. Nek dulu sebelum ketemu langgar kan juga baru toh Mas, baru 19. Sebelumnya apapun sing sekiranya Jadi duit. jadi duit ya iso kadol, dodolan sarung, dodolan kain. Jadi kebutuhannya taktis sih. Belum sampai kemudian Ingin menabung gitu ya. belum karena memang saat itu masih proses pencarian toh. Baru kemudian pandemi 2019 itu kan aku juga mulai sering udah settle lah secara diri gitu. Aku pengen mengistimewakan suatu hal yang itu aku nyaman gitu tuh. Settle secara ekonomi. Secara diri sih. Maksudnya nggak pengen apa-apa gitu. Betul, Udah mantep lah Mantap gitu. dengan Oke. pilihan itu gitu. Oke, Baru oke. pengen menentukan aku mau gak gawe mendi uripku iki gitu. Dan aku memulai dari hal yang paling aku sukai dan yang selama ini terbukti membantu aku dari buku gitu. Dan aku senang di dunia itu, ya aku pengen belajar di sana. Dan kebetulan ketemu Mas Irfan, orang yang menurutku guru paling tepat untuk belajar di dunia itu. Nah, alhamdulillah sekarang dikasih amanat untuk ngurusin buku langgar, Buku langgar, dan ya. bisa mengeksplorasi Ya, di situ. iya. Terakhir nih. Kalian boleh tahu punya pacar nggak? Ada sih. Wah, Ini gila pertanyaannya angil saya. Lah Mas, tapi ada lah. Ada ya? Kamu ada game? Ada seseorang lah. Ada yang diincer atau udah jadian? Udah sih baru kemarin. Kamu Aku Dorawan? belum ada. Iya enggak. Ada. Oke. Lagi. Pancing wae. Belum ada. Kamu tadi kan memang nggak ada ya keinginan, tapi ada nggak jongko pendek ya, jangka pendeknya yang pengen kalian lakukan gitu? Nah, aku yang saat ini ingin melakukan yang terbaik dari apa yang udah aku pegang sama langgar.co di Kaliopa gitu. Aku hanya ingin memaksimalkan itu. Jadi nggak berpikir yang lain. yang lain karena KBK jane wis diperjalankan kok Mas. Wah, ini Aku yakin nih ya, aku yakin gitu. diperjalankan. Iya. Maksudnya KBK jane ujuk-ujuk gitu. Bener Iya. kita nggak pengen apapun. Yang penting nek aku isamu opo dilakoni di istiqomah wis kuwi. Jadi yang penting jangan sampai nggak melakukan sesuatu Dan khawatir ya. dan khawatir karena kekhawatiran Iya. itu yang sebenarnya menghambat kita untuk jadi berkembang. Jadi Iya. aku nggak pernah khawatir dengan masa depanku, dengan apapun. Ya, Sementing- Suryo Mentara banget ya, nggak Salah ada satunya. khawatir dan nggak ada penyesalan. Yes. Ya. Kalau kamu sama juga atau Ya, ada beberapa hal yang beda? sama sih secara Visi. visi sama. Tapi ada beberapa hal ya taktis lah. Taktisnya ya ada kebutuhan rumah yang harus juga aku segera penuhi gitu. Rumah ini maksudnya rumah Ya orang tua lah. orang tua, tetap Betul. pengen Ya, bantu orang gitu, tua ya. Tetap itu tujuan utamanya karena yo karena latar belakang kita bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa, ya minimal orang itu bangga lah dengan jalan wong tua iki bangga dengan pilihan kita yang seperti ini gitu. Karena ya tuntutannya wong desa itu kan mesti yang dianggap sukses, yang dianggap punya uang itu kan yang normatif tuh Mas, pegawai negeri gitu. Dan aku pilih jalan ini itu kan juga
harus membuktikan bahwa aku pengen melakukan sesuatu yang capeknya sama sebenarnya, pengen membahagiakan orang tua. Dan ini proses untuk membuktikan itu bahwa Pak, yang penting jenengan ridhoni, didoakan terus. Insya Allah dengan doa dan semangat, kebahagiaan itu juga akan pada nantinya akan ketemu kok gitu. Oke. Jadi pengen itu aja sih. Sip, Rahman Rahim, makasih banyak. Aku makasih banget loh Mas. Banyak Mas. Atau salah satu Aku juga salah satu. yang menginspirasi kamu. Oh. Tenan Mas aku Mas. Tenan, Mas. Ya, saya yang belajar banyak ya. Dan bagi teman-teman semua ya, semoga obrolan ini itu ada memberi inspirasi lah. Amin Teman amin. muda. Iya, karena menurut saya ini seorang pencerita atau apa ya, orang yang selalu punya anggapan karena sering dulu melakukan penelitian itu saya tertarik dengan bahwa termasuk dalam dunia fiksi bahwa setiap orang itu adalah gudang ilmu, setiap orang itu punya kisah dan semuanya pasti unik dan menarik. Jadi narasumber itu nggak harus yang sukses, yang wah, yang apa enggak. Semua di mata saya itu adalah sumber yang bisa kita elaborasi, bisa kita cari pemaknaannya gitu. Di kesempatan ini termasuk saya sendiri juga belajar dari narasumber-narasumber saya, dan di sore ini saya belajar dari Dul Rahman dan Dur Rahim. Semoga makin bahagia dan makin sehat. Amin. Ya. Amin. Amin. Amin Mas. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya.